Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau langsung bahas nih sebuah perenungan dari NDC Ministry yang menurut saya menarik banget. Judulnya, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita fokus ke kisah Samuel ya, di 1 Samuel pasal 3 ayat 1-10, seperti yang dibahas di renungan itu. Tujuannya sih kita mau coba gali bareng gimana ya kisah ini bisa bantu kita, Anda juga, jadi lebih peka sama panggilan Tuhan. Kita bedah teks renungannya. Iya, tepat sekali. Dan penting juga ya kita lihat konteksnya dulu, seperti yang ditekankan juga di renungan ini. Jadi, di zaman Samuel itu, firman Tuhan itu lagi jarang banget terdengar. Penyebabnya macam-macam sih. Ada soal ketidaktaatan bangsa Israel, terus juga masalah di kalangan imam sendiri. Nah, justru di tengah situasi kayak gitu, Tuhan malah milih bicara ke Samuel yang waktu itu masih muda banget. Oh, konteks yang penting banget itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ceritanya nih. Samuel ini kan dipanggil Tuhan sampai 3 kali ya pas malam-malam, tapi dia ngiranya itu Imam Eli. Tiap dipanggil, dia langsung lari samperin Eli. Responsnya cepet banget, ini aku atau Hineni. Nah, dari respon awal Samuel ini, apa nih yang bisa kita ambil pelajarannya menurut bahan kita ini? Teks renungan ini menyoroti gini, meskipun Samuel itu belum kenal ya suara Tuhan secara langsung, tapi sikap Hineninya itu nunjukin semacam kesiapan dasar. Ada rasa hormat ke otoritas yang dia kenal saat itu, ya Eli itu, dan juga kesediaan buat melayani. Jadi ketaatannya sama Eli itu kayak jadi fondasi awalnya gitu. Oh, menarik ya. Jadi ada elemen kesiapan gitu ya, bahkan sebelum dia paham betul siapa yang manggil. Nah, terus peran Eli jadi krusial banget ya setelah panggilan ketiga itu? Instruksinya ke Samuel itu bijak banget. Dan ini digarisbawahi di perenungan ini. Disuruh balik tidur, tapi kalau dipanggil lagi jawabannya beda. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ini jadi momen kunci. Dan Samuel nurut ya. Pas panggilan keempat datang, dia jawab persis kayak gitu. Momen Hineni yang sesungguhnya ini, kesiapan Samuel buat dengar langsung dari Tuhan, ini kan yang jadi inti pembahasannya. Bisa diurai lagi nggak makna di baliknya? Oke, tentu. Jadi ada 2 pelajaran utama nih yang ditekankan di renungan ini. Yang pertama itu ketersediaan, availability. Jadi waktu Eli nyuruh Samuel balik tidur, itu bukan cuma soal istirahat fisik aja. Renungan ini menafsirkannya sebagai tindakan sengaja menyediakan diri, menciptakan ruang dan waktu yang tenang gitu, supaya Tuhan bisa bicara. Ini kayak pengingat buat kita juga ya, untuk sengaja berhenti sejenak lah di tengah kesibukan kita, biar nggak kelewatan suaranya. Jadi bukan nunggu pasif doang ya, tapi lebih ke aktif gitu, menciptakan kondisi supaya bisa mendengar. Wah, ini perspektif baru sih. Betul. Dan poin kedua yang nggak kalah penting itu kerendahan hati. Humility. Ungkapan hamba-Mu ini mendengar, itu penting banget. Teks renungan ini menekankan gimana pentingnya kita memposisikan diri. Ya, sebagai hamba gitu, yang siap taat sama arahan, sama tanggung jawab dari Tuhan, bukan malah jadi tuan yang ngerasa ngontrol hidup sendiri. Wah, dua tuaimu ini, ketersediaan sama kerendahan hati relevan banget ya buat kita sekarang. Renungan ini kan terus ngajak kita refleksi pribadi ya. Ada 2 pertanyaan menarik nih buat Anda pikirkan juga. Pertama, Anda itu lebih sering lihat diri Anda sebagai hamba Tuhan, atau jangan-jangan masih ngerasa jadi penguasa gitu atas jalan hidup Anda sendiri. Terus yang kedua, langkah praktis apa nih yang kira-kira bisa Anda ambil biar lebih siap dengerin dan nerima panggilan Tuhan? Nah, buat bantu jawab pertanyaan kedua itu, renungan ini juga kasih beberapa langkah konkret loh. Coba deh cari waktu tenang secara rutin, buat doa, buat renungin firman Tuhan, terus arahkan doa Anda secara spesifik gitu, minta Tuhan nyatakan kehendaknya, panggilannya buat Anda itu apa. Dan yang paling penting yaitu tadi, pupuk sikap hati seorang hamba yang siap jalanin panggilan itu kalau udah datang. Saya rasa kutipan hikmat dari renungan ini pas banget buat ngerangkum ya. Momen Hineni Samuel menunjukkan bahwa panggilan Tuhan seringkali datang di masa-masa hening kepada mereka yang rendah hati. Singkat tapi dalam ya maknanya. Iya, intinya jelas banget. Kunci buat dengar panggilan Tuhan yang menurut pemahaman teks ini, itu ada di kombinasi antara menyediakan diri dalam keheningan, jadi kita ciptakan ruangnya, dan meresponsnya itu dengan sikap hamba. Rendah hati, siap taat, jadi ketersediaan ketemu sama kerendahan hati. Oke, nah sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran, buat direnungkan.
Coba deh lihat lagi rutinitas Anda sehari-hari. Di tengah kesibukan itu, ada nggak sih momen hening yang mungkin selama ini Anda lewatkan? Yang sebenarnya itu bisa jadi kesempatan buat dengar panggilan. Entah itu panggilan spesifik dari yang ilahi, atau mungkin sekedar arah tujuan hidup yang lebih dalam gitu. Dan pertanyaan lanjutannya, kalau momen itu datang, atau kalau Anda menciptakannya, seberapa siap Anda buat merespon dengan, ini aku mendengarkan.